Dr. Syekh Dr. Kiai Haji Faiz Sukron Makmun MA, pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta. Kehadapan beliau waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para guru, para tokoh masyarakat, saya mohon maaf tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita kepada para kiai dan guru-guru kita semua, pejabat-pejabat pemerintah baik sipil maupun militer yang datang pada malam hari ini, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Setiap datang ke acara-acara seperti ini, saya selalu bangga dengan guru-guru kita, bangga dengan mbah-mbah kita. Saya mohon maaf tidak bisa bahasa Madura. Saya bahasa Madura itu, Bu, yang tahu cuma dua. Yang pertama pese, yang kedua sekelangkong, itu aja ya. Jadi saya ini Madura naturalisasi di Jakarta. Jadi kalau disuruh berbahasa Madura, saya itu cuma tahu dua tadi itu. Kalau sudah ada pese, mesti ada sekelangkong. Ini pasangan seia sekata sampai akhir zaman ini. Jadi saya kalau datang ke acara seperti ini, saya selalu bangga bagaimana orang-orang tua kita, bagaimana guru-guru kita itu bisa membuat budaya, tradisi, simbol yang khas Indonesia, tapi budaya, tradisi, kebiasaan, simbol ini sejatinya merupakan implementasi terjemah dari ajaran agama Islam. Satu contoh misalnya, acara haul kayak begini ini cuma ada di Indonesia. Coba kalau orang Kuanyar uangnya banyak, ya, aspal sudah bagus di depan, ya, dan daripada uangnya dipakai jalan-jalan kan mendingan aspal itu jalan gitu. Saya ini kesini ini lewat situ itu pernah ke satu pesantren di Modung, tempatnya Kiai Ilyas Allahumma ghfir lahu. Saya ngaji ke sana. Itu kira-kira mungkin sudah setahun yang lalu. Sekarang kesini lagi, aspalnya istiqomah juga. Yang istiqomah itu sholat, yang istiqomah itu ngaji. Kalau aspal jangan istiqomah begitu.
Saya mau ceramah lama, pinggang saya sakit di mobil. Mau ndak lama, takut ndak dapat barokah Sunan Kuanyar, kata saya. Jadi orang-orang tua kita itu bisa membuat tradisi. Tradisi ini khas Indonesia. Ndak ada acara haul kayak begini sedunia, itu nggak ada. Coba ke Maroko yang berbatasan dengan Samudra Atlantik sampai Merauke, ujungnya Papua, yang berbatasan dengan Samudra Hindia itu, dengan Samudra Pasifik, itu dari Pasifik sampai Atlantik itu ribuan kilometer, nggak ada acara haul kayak begini, ini nggak ada. Apalagi berhari-hari sampai Kapolsek nggak pulang-pulang. Itu betul-betul cuma di Indonesia. Jadi saya yakin Kapolsek yang cepat masuk surga itu ya Kapolsek Kuanyar. Jadi Bapak, ini tradisi Indonesia. Haul ini sebetulnya bukan dalam artian ajaran agama kayak sholat, bukan. Ini tradisi, tapi tradisi ini sumbernya agama, dipraktekkan, itu memudahkan orang untuk memahami dan mengamalkan agama. Satu contoh, saya punya anak saya yang nomor 2 itu suka sejarah. Jadi kalau jalan-jalan itu maunya ke tempat bersejarah. Maka kalau liburan itu saya ajak dulu, sekarang udah gede ya, dulu ke tempat-tempat bersejarah. Saya masih ingat karena tadi Sunan Cendana ini memiliki hubungan dengan Keraton Mataram. Saya mau cerita tentang adat istiadat budaya masa lalu yang memiliki nilai keindahan agama di masa sekarang. Jadi saya masih ingat anak saya itu kepengen tahu di mana Majapahit dulu. Kan sekarang bekas kerajaan Majapahit itu dibangun sama Pemprov Jawa Timur jadi tempat kayak bersejarah di Trowulan di Mojokerto itu. Saya masuk ke sana. Begitu saya masuk ke sana, kebiasaan saya kalau ada tempat bersejarah itu saya membayar orang. Orang ini kalau bahasa Inggrisnya namanya guide. Kalau bahasa Indonesianya itu orang yang bisa bercerita tentang tempat itu. Karena kita tidak semuanya tahu. Bapak misalnya ke Magelang, ke Candi Borobudur, saya tanya berapa cungkup di Borobudur, enggak tahu. Jangan itu, kiai-kiai itu yang sering umroh tiap tahun, coba tanya sama kiai, itu menara Masjid Madinah berapa, yakin enggak tahu. Karena enggak kepikiran ngitung. Tapi mutawif di Madinah tahu. Kenapa tahu? Kalau ditanya nggak jawab, nggak dibayar sama travelnya, ya kan? Kenapa? Ini mutawif bodoh ini, kan begitu. Maka mutawif pasti tahu menara Masjid Nabi itu yang tinggi ada berapa, yang rendah ada berapa, kubah yang bisa dibuka itu ada berapa, tahu mutawif. Maka saya kok ke tempat bersejarah begitu. Selesai dari Majapahit, saya bilang sama anak saya, kita harus ke Jogja nak, Abi ada acara. Oh ya sudah, enggak apa-apa, nanti kita jamak takhir sekalian di masjid di Jogja. Kata anak saya, boleh Abi, tapi cari masjid yang bersejarah. Saya ajak ke Masjid Gede Kauman itu, ya, di dekat Keraton Kesultanan Jogja, Karta pewaris Kerajaan Mataram Islam. Sholat saya. Begitu mau masuk masjid, anak saya nanya, Abi, apa kita ndak perlu bayar guide untuk menunjukkan masjid? Saya bilang ndak usah nak, bapakmu nih kiai, ya kan? Kalau kiai masjid ya tahu fikih apa aja, tanya nak, bapakmu ini udah hatam Fathul Muin. Jadi kalau mau ditanya tentang fikih jamaah, fikih masjid, fikih jumatan, hatam bapakmu. Jadi ndak perlu nyewa Bi, ndak usah. Sholat. Selesai sholat, anak saya itu matanya terganggu Pak. Karena di tempat kita sholat itu, di masjid itu, dindingnya itu ada ornamen buah salak. Tahu salak enggak? Kebangetan orang Bangkalan enggak tahu salak, ya kan? Tahu salak Bu? Tahu kan? Buah salak itu nempel di masjid itu.
Anak saya itu berbisik sama saya, Bi, aneh masjid ini. Apa anehnya nak? Kok gambarnya? Oh, enggak. Oh iya, baterainya habis. Kata anak saya, aneh ini Bi, masjid kok gambarnya salah. Anak saya itu terdidik seolah-olah binatang, buah-buahan, pohon itu ada agamanya. Kita sering begitu kan? Kalau kurma punya orang Islam, pohon cemara punya orang Kristen, kan begitu. Padahal cemara tidak ada agamanya. Kalau cemara itu punya orang Kristen, kasihan burung gereja Pak. Kapan dia dapat hidayah? Begitu mau masuk masjid, kata orang di Kemanyar, kamu burung gereja, jangan ke masjid. Lalu kita punya burung apa Pak di masjid? Karena kita tidak ada burung masjid, kan begitu. Anak saya itu masih terfikir bahwa buah-buah itu identik dengan agama. Padahal itu kan tidak ada urusannya sama agama. Rasulullah itu kalau Ramadan buka puasa itu pakai kurma. Kenapa Nabi itu pakai kurma? Karena Nabi di Madinah. Coba Nabi di Jakarta pakai durian montong. Lah iya kan, lah kurma itu kan cuma wasilah Pak. Nabi siwakan, saya pakai pasta gigi, sederhana kan. Nabi umroh naik unta, Bapak umroh naik pesawat. Kalau umroh naik unta sampai Dajjal turun tidak sampai Pak ke Mekah. Coba aja kalau mau. Nabi itu kan sebenarnya nggak ada identik begitu. Tapi anak saya itu terdidik seolah-olah yang pantas di masjid itu kurma. Kata anak saya, kenapa ini jadi apa salah? Saya tidak bisa jawab Bu. Oh iya ya nak ya, kenapa ya kata saya. Tuh kan Bi, saya bilang juga apa? Tanya sama orang. Kebetulan di situ ada orang Jawa pakai belangkon, pakai beskap, pakai kain batik. Ya ini pengurus masjidnya kata saya. Saya tanya Pak, saya boleh tanya? Oh monggo katanya. Mau tanya apa Bapak? Anu kata saya. Ini kenapa gambarnya kok gambar apa ini? Salah. Orang itu jawab, ini kami kasih gambar salah karena ada hadisnya. Saya dengar ada hadis salah, itu mendadak goblok Pak saya. Kenapa? Kalau kata Gen Z sekarang itu kena mental. Karena saya ngaji kemana-mana, nggak ada hadis salah tuh nggak ada. Karena Rasulullah nggak pernah ke Bangkalan. Kalau Nabi ke Bangkalan tahu di Bangkalan ada salak. Atau Nabi ke Magelang tahu ada salak pondok. Mungkin keluar hadis man akala salak dahul jannah misalnya. Karena loh, iya kan buah-buahan itu yang ada hadisnya itu kan karena bertemu dengan Rasulullah. Kurma ajwah misalnya. Kurma ajwah itu Pak, buat orang yang tahu kurma, itu bukan kurma yang terbaik. Itu bukan kurma yang paling enak. Itu bukan kurma yang bentuknya paling bagus. Ada kurma lain yang bentuknya lebih bagus, ada kurma lain yang rasanya lebih enak, tapi yang mahal ajwa itu karena ada hadisnya. Jadi apa-apa kalau tidak laku, kasih hadis Pak, laku. Itu biasa begitu. Bupati itu kalau mau pemilihan tidak laku, itu nyari kiai gitu, supaya kiainya berfatwa memilih bupati ini wajib, itu tandanya bupati tidak laku gitu Pak. Kalau bupati laku nggak pakai hadis, pakai prestasi. Nih enaknya kiai nggak pernah jadi tim sukses itu begini gitu. Ini yang tepuk tangan belum tentu jujur. Ini yang tepuk tangan ini yang calonnya kalah di Bangkalan pasti ini udah. Ya. Jadi Bapak, ini kurma itu ada hadisnya karena bertemu dengan Rasulullah, tapi salah tidak ada hadisnya. Kenapa? Nabi tidak pernah bersalah, tapi kata dia, Pak, hadis ini salah, ini ada hadisnya. Saya itu betul-betul kena mental Pak, mendadak goblok. Hadis apa kata saya? Karena tidak percaya, saya tanya sama orang tadi, Pak beneran ini ada hadisnya? Loh iya Pak. Bapak tahu tidak kata orang tadi, tempat Bapak sholat itu dulu zaman Kesultanan Mataram itu tempat kiai ngajar. Kan kiai ngajar dulu itu kan di masjid, tidak ada kiai ngajar di sekolah, itu nggak ada.
Semuanya di mana itu? Di masjid. Maka yang Bapak sholat itu tempat kiai ngajar. Saya bilang, ya mau tempat kiai ngajar, kiai tidur, apa urusannya sama salat, kata saya. Ya kan? Ini kalau ini dikatakan majelis ilmu, apa urusannya sama salat? Jawab orang itu. Apa Bapak enggak tahu? Dia enggak tahu kalau saya kiai, gitu loh. Terus seakan-akan saya itu goblok kayak santrinya di depan dia. Tapi saya nurut karena saya udah kalah mental kan. Saya enggak tahu ada hadisnya kan. Saya mau ngaji sama Al Mukarram ini, kata saya. Kan Bapak enggak tahu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah mendorong orang untuk berangkat ke majelis ilmu. Itu bunyinya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan. Saya dengar itu, Bu, kepengen pensiun jadi kiai saya. Kenapa saya nggak kepikiran ya hadis man salaka tariqan, yang panjang hadis itu, ngafalnya sulit. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Saya kira, ya Allah, bodoh betul saya. Ngafal panjang-panjang belum tentu ingat, begitu ingat belum tentu paham. Tapi ini orang Jawa keren, kata saya. Begitu dia taruh salak, kata orang tadi, maka semua orang yang datang ke tempat Bapak sholat ingat pentingnya cari ilmu. Bagus nggak? Ngelihat salak ingat ilmu. Bapak lihat salak ingat harganya. Gitu. Coba, hebatan orang sekarang apa orang dulu? Hebat orang dulu. Bikin tradisi, bikin simbol, nggak usah lama-lama ngapal habis. Ingat salak, ingat, langkahkan kakimu ke tempat ini, maka sejauh kakimu melangkah, semudah itu Allah akan antarkan kau ke dalam surga. Itu modalnya salak. Saya kepengen besok itu kalau diundang orang, nggak usah ceramah saya, bawa salak aja ke atas. Saudara-saudara tahu apa ini salak? Rajin-rajin ngaji nggih, pulang bawa amplop, enak kan? Coba. Itu namanya tradisi, itu namanya simbol. Jalan saya keluar sama anak saya, di pintu masjid, di selasar itu, apa selasar itu bahasa Maduranya apa ya? Bahasa Arabnya finaul masjid. Di depannya masjid loh, kalau kita keluar pintu, ya teras, ya, itu ada gambar wajik, Pak. Bapak tahu kue wajik nggak? Kue yang manis banget itu, yang dibungkus pakai pohon aren itu kalau orang Jawa tahu namanya wajik. Manis betul, modelnya kayak segi empat gini, Pak, kayak ketupat dimiringin gitu. Ya sudah lah, pokoknya ada. Masa saya jelaskan? Memang ini ilmu memasak, ya kan? Wajib, karena wajib. Saya kata anak saya, lihat wajib. Saya tanya sama anak saya, maunya apa nak? Ya pantesan sambosak lah, atau nasi mandi sama nasi kebuli kan lebih pantas. Ya, itu makanan orang Arab. Ini kok wajib makanan orang Jawa? Saya karena sudah kalah mental, nggak berani jawab saya. Saya tanya orang tadi, Mas, ini kenapa gambarnya wajib? Jawabannya lebih mengagetkan, Bu. Itu kan ada ayatnya, Pak. Masya Allah. Kalau hadis, saya mungkin setengah goblok gitu. Kenapa? Karena hadis itu tidak mungkin orang semuanya tahu. Imam Bukhari dari sekian banyak hadis, itu yang diambil kira-kira hanya 6.000. Imam Muslim begitu. Artinya apa? Boleh jadi ada hadis ditaruh di Imam Bukhari, tapi Imam Muslim tidak ada. Mungkin ada di Sunan At-Tirmizi, tapi tidak ada di Sunan Abi Daud, karena hadis itu tidak diucapkan dalam waktu yang bersamaan dan di hadapan setiap orang. Tetapi kalau Quran itu riwayatnya mutawatir, ayatnya terbatas, 6.236 ayat membentuk 30 juz dibagi dalam 114 surah. Itu Quran. Awalnya Al-Fatihah, lewat Al-Baqarah sampai An-Nas. Mau Quran Bangkalan, Quran Banyuwangi, Quran Amerika, isinya sama. Saya langsung stres, Pak. Ya Allah, bodoh betul saya. Ada ayat yang terlupakan, ayat wajib. Saya tanya, Mas, ini serius, Mas? Serius, Pak, masa saya bohong? Ini ada ayatnya, maka kami taruh di sini. Apa ayatnya? Dia jawab, Pak,
tempat yang ada gambar wajik itu dulu zaman Kesultanan Mataram, itu tempat para hakim memutuskan hukum. Jadi ditaruh sama Sultan wajik ini supaya hakim itu tidak bermain-main dengan hukum. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Saya katakan, kaitannya dengan wajib apa, Mas? Ayat Quran, Pak. Waji'ah. Yauma idzin bi jahannama yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Di surah Al-Fajr itu Allah berfirman, nanti pada hari kiamat itu orang akan Allah berikan apa ini? Kekecewaan yang luar biasa. Orang yang mestinya masuk surga, tapi karena tidak baik-baik di dunia, maka sama Allah didatangkan neraka jahanam. Nih loh, tempatmu tuh di jahanam. Coba kamu dulu nurut sama agama, kamu ndak di sini. Maka orang saat melihat neraka jahanam, dia menyesal. Kenapa dulu tidak menjadi orang yang baik, tapi penyesalan itu sudah tidak ada manfaatnya. Saya dengar gitu kepengen jadi presiden saya, Bu. Kalau saya jadi presiden, semua kantor pemerintahan saya pasangin wajib. Supaya nggak ada lagi yang nyolong APBN, supaya nggak ada lagi yang nyolong bansos, supaya tidak ada lagi yang bermain-main dengan nurani perasaan rakyat. Ini yang tepuk tangan nggak dapat bansos biasanya. Paham, saya sudah hatam ya. Kalau tepuk tangan ini nggak dapat. Kalau dapat, diem. Bener nggak, Bu? Oke, apalah yang penting ini namanya simbol. Nih saya tidak bisa ceramah lama-lama, penceramahnya ada dua, Bu ya. Jadi ingat, ini hebatnya simbol. Simbol itu hebat, Pak. Orang nanti begitu lihat wajib ingat jahanam. Kan nggak jadi. Coba Bapak, rumahnya tempelin wajib semua. Ya, sepanjang jalan nih tempelin wajib semua. Ada warung janda, mampir enggak? Hah? Ada warung janda, mampir enggak? Enggak, kenapa? Ada wajib. Gitu loh. Jadi besok ya, yang warung-warung janda tuh tempelin wajib, Pak. Ya kan? Supaya ingat dengan yang namanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini namanya budaya, ini namanya tradisi. Tapi tradisi wajib itu bersumber dari Al-Quran. Tradisi gambar yang namanya salah itu dari Al-Quran, sama dengan yang namanya haul. Haul ini sisi agamanya banyak. Saya ngambil dua saja. Orang haul ini rajin datang tahlilan. Bapak rajin datang tahlilan enggak? Hah? Bapak kalau rajin datang tahlilan, ini contohnya nih. Kita kalau datang tahlilan, datang haul, baca ini. Haul Sunan Cendana ke 387. Dengerin. Bu, malam ini kita datang haul Sunan Cendana ke 387. Berarti tahun depan ada haul Sunan Cendana ke 380. Itu kalau ibu hidup. Kalau ibu ndak hidup, mati, tahun depan itu tetap haul Sunan Cendana 388 plus haulnya ibu tahun pertama. Bener enggak? Bener enggak? Kita tahlilin orang nih sekarang nih. Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu, sudah dibaca semua tuh doa. Besok kita niat, saya besok malam mau ikut lagi lah tahlilan di sini. Pasti datang? Belum tentu. Malam ini kita tahlilin orang, jangan-jangan besok tahlilan kita malam pertama. Karena kita tidak ada yang tahu siapa di antara kita yang duluan mati. Saya belakangan tidak apa-apa, ya kan? Ya, saya belakangan tidak apa-apa. Saya ikhlas betul, ya. Kalau jamaah hadirin, saya duluan kiai, oh silahkan, ya kan? Saya senang betul. Saya nanti paling belakang saja tidak apa-apa. Tapi kita kalau datang haul, ingat kayak begini. Ini sudah 300 sekian tahun loh. Apa tahun depan saya masih hadir atau tidak? Apa besok kita masih hidup atau tidak? Itu kita tidak bisa pastikan. Tapi gara-gara sering datang ke tempat kematian, maka kita sejatinya itu sedang mendengarkan perintah Nabi, akthiru zikra hazimil ladzat. Banyak-banyak kalian untuk mengingat sesuatu yang menghilangkan kenikmatan. Bu,
kalau malaikat Jibril nih sekarang turun WhatsApp ibu, Bu, besok subuh mati. Ibu masih bisa senyum nggak, Bu? Hah? Bu, lihat suaminya yang ganteng kayak apa, Bu? Hah? Masih dipedulikan, suaminya senyum gitu. Bapak nih, kalau Jibril ngasih tahu, Pak Haji, besok jam 3 mati. Pulang sempat kelonan sama istrinya. Hah? Biar istrinya cakep, yakin mukanya stres. Kenapa? Karena ingat mati. Kita datang kayak gini nih sebetulnya sedang mengingat kematian. Maka acara kayak begini itu simbol. Begitu kita datang haul, simbol untuk mengingat mati. Ya, jadi Bapak Ibu, itu perintah Nabi. Jadi kalau ada orang tanya, haul itu nggak ada dalilnya. Bukan nggak ada dalilnya, dia yang nggak ngaji. Gitu. Kan ada orang sekarang itu Islam Protestan, tahu nggak? Orang Islam suka protes. Ada tahlilan bid'ah, ya kan? Ada kumpulan kematian bid'ah, ada ini apa yang kita kerjakan? Protes. Alasannya tidak ada dalilnya. Padahal dalilnya ada. Ini dalil yang pertama, hal itu mengingat kematian. Yang kedua, ini yang terakhir. Tadi kiai itu baca manakib. Apa manakib itu? Sejarah kebaikan Sunan Cendana. Baca manakib itu ada dalilnya. Apa dalilnya? Lihat di Sahih Muslim itu. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu meriwayatkan hadis begini, Pak. Kata Aisyah, "Maghirtu ala ahadin min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghirtu ala Khadijata wa ma ra'aituha." Kata Aisyah, ini hadis cuma bisa Bapak pelajari, tapi nggak bisa Bapak praktekkan. Karena Bapak istrinya 1, ya kan? Kalau Nabi istrinya 9, Bapak istrinya 2. Kalau berani, itu kalau berani, ya kan? Ya, itu kalau bener Pak, suaminya istrinya ngeliat loh. Ya. Ada kameranya bisa nggak sakinah rumah tangganya ini, bukan kau. Nih guys, kata Aisyah ini, Nabi itu nikah pertama dengan Sayyidah Khadijah. Nikah yang kedua itu dengan Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Kemudian dengan Ummul Mukminin Aisyah dan Ummi Salamah. Kata Aisyah, saya ini tidak pernah cemburu. Ibu pernah cemburu enggak? Sama siapa? Sama suaminya kan? Kalau suaminya lirik-lirik kanan kiri atau mau niat tuker tambah istri, ya kan? Misalnya, itu ibu ada cemburunya kan? Kata Aisyah, saya ini punya peristiwa aneh. Saya itu tidak pernah cemburu kepada madu-madu saya, istri-istri Nabi yang lain. Itu seperti cemburunya saya kepada Sayyidah Khadijah. Wa ma ra'aituha, padahal saya tidak pernah ngelihat. Karena Nabi nikah sama Khadijah, Nabi nikah sama Ummul Mukminin Aisyah, Ummul Mukminin Khadijah sudah apa itu? Wafat. Tapi aneh, saya dengan Ummu Habibah Romlah binti Abi Sufyan yang cantik itu, saya tidak pernah merasa apa itu cemburu. Istri Nabi ada yang berdarah Yahudi, Sayyidah Sofiyah yang kulitnya putih bersih itu tidak mendatangkan kecemburuan kepada saya. Tapi kalau Khadijah, saya cemburu banget padahal tidak pernah ketemu. Sama perempuan Bangkalan juga gitu. Kadang-kadang musuhan sama orang padahal tidak pernah ketemu sama orang itu. Kenapa bisa musuhan? Ngintip status WhatsApp-nya. Bener nggak? Ngintip Instagram tetangganya. Ketahuan tetangganya main dengan musuhnya. Oh, di belakang saya bermain api dia. Lihat nih. Tahu-tahu besok keluar rumah, tetangganya yang nggak salah apa-apa didiamkan itu. Nanya, saya kayaknya didiamin terus sama dia. Padahal saya kan nggak pernah salah, nggak pernah ketemu. Memang nggak pernah ketemu, tapi status WhatsAppmu diintip terus sama tetangganya. Bener nggak Bu? Kata Aisyah, aneh. Saya nggak pernah bertemu dengan Khadijah, tapi saya paling cemburu sama Khadijah. Maka orang bertanya, kenapa Aisyah kok cemburu banget sama Khadijah? Kata Aisyah, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah itu kana yukthiru min zikriha. Nabi itu sering betul menceritakan kebaikan Khadijah. Bu, tahu nggak baiknya Khadijah? Khadijah itu kalau punya uang itu diserahkan ke Rasulullah.
Khadijah Ummul Mukminin itu kalau punya ATM, pinnya dikasih tahu sama Nabi. Khadijah itu kalau punya tanah, sertifikatnya itu diserahkan sama Nabi dengan kuasa untuk menjual. Ada Khadijah kayak begitu di Bangkalan? Hah? Ada. Saya paham. Suami-suami model begini nih, kalau naruh duit di rumah, yakin dibacain Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan. Ya Allah, duit kita taruh di mana saja, aneh. Perempuan itu kayak kucing, Pak, penciumannya itu. Ditaruh di atas lemari tahu, ditaruh di bawah lemari tahu, di dalam tanah tahu. Bener nggak? Makanya Bapak saya wasiatkan, ya, kalau naruh duit yang pertama baca ini Hizbul Ikhfa, ya, punya tarekat Sadiriyah itu, ihtajabtu binu rila, terus wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim fa aghshaynahum fahum la. Itu biasanya lebih sakti istrinya, ya, nggak tahu pakai hizib apa, itu biar dikatain apa saja, pakai jimat, pakai mantra. Kalau soal duit, masya Allah, ya, perempuan tuh kalau sudah duit sama sejarah, Pak, perempuannya ahli sejarah. Bapak tahu ahli sejarah selalu mengingat kejadian di masa lalu. Maka Bapak jangan coba-coba aneh-aneh, ketahuan nanti malam baca ayat wa ja'alna min baini aydihim, itu jadi pelajaran sejarah seumur hidup. Sudah. Aisyah bilang, karena Nabi itu selalu menceritakan kebaikan Khadijah. Bukan cuma itu, wa rubbama dzabahasyata. Nabi itu kalau lagi seneng, ada orang punya hubungan dengan Khadijah di masa lalu, adiknya, saudaranya, sepupunya datang ke rumah Nabi. Nabi cerita, Masya Allah, saudaramu itu istri saya yang pertama, kebaikannya luar biasa. Bukan cuma cerita kebaikan, baca manakib, tapi juga potong kambing. Jadi haul, baca manakib dan potong kambing itu ada dalilnya. Panitia motong kambing nggak malam ini? Ya, soalnya saya belum ke dapurnya ini, Bu. Ya kan? Ya, jadi kalau nanti di dapurnya itu ada kambing mati, ada ayam mati, ada telur, ada nasi, itu sejatinya sedang meniru Rasulullah. Karena Nabi dulu sering menyebut kebaikan orang yang pantas disebut kebaikannya untuk dijadikan suri keteladanan. Bukan cuma itu, dibarengi dengan bersedekah. Kita haul malam hari ini sejatinya itu sedang membuat simbol dari hadis ini untuk kita terjemahkan, disebut manakibnya, disebut sejarah hidupnya, dibagikan makanan, semua orang ceria seperti dahulu sahabat Nabi ceria mendengarkan kisah-kisah tentang Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Jadi ini intinya haul. Ini sudah jam 11 lewat 5 menit. Masih ada yang ceramah satu lagi. Kalau saya ceramahnya panjang, nanti lewat jam 12, Pak. Kalau jam 12 itu sudah ganti hari. Ya, kalau saya diganti hari, itu panitia bukan ngundang saya, ngontrak namanya, Pak. Kenapa? Karena panjang sekali. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang ingin saya sampaikan, tradisi yang baik yang berkembang di masyarakat, yang berdasarkan ajaran agama, sehingga orang mudah untuk memahami agama. Seperti haul, itu adalah simbol kita mengingat kematian, simbol mendoakan orang yang sudah meninggal, simbol membaca sejarah kebaikan mereka yang sudah wafat untuk kita ambil pelajaran dan keteladanannya. Itu adalah bagian dari syariat Allah. Namanya bisa haul, namanya bisa mengenang, apapun musammayatnya, tetapi substansinya tetap menjalankan ajaran agama. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis yang baik ini menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan keberkahan dari Sunan Kuanyar ini, mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi